Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang Goins. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Goins beberapa waktu lalu sempat viral karena yang pertama penggunaannya tentu mudah karena hanya menggunakan smartphone, kemudian sudah bisa menghasilkan uang dengan cara kerja juga yang sangat simpel, sangat mudah, tidak ribet. Cukup duduk saja di rumah, modal paket data kita sudah bisa menghasilkan uang dari aplikasi Goins ini. Di sini saya tidak mewakili pihak-pihak tertentu ataupun perusahaan tertentu untuk menjatuhkan Goins, tapi ini secara pribadi dan juga mewakili teman-teman yang lain yang saat ini mungkin sudah kesulitan untuk mengakses Goins. Untuk Goins itu sendiri saya sudah mengenal Goins itu sejak September sih, mungkin awal-awal September, dan pada saat itu saya sudah memutuskan untuk mendaftar tapi belum top up. Nah, alasan saya belum top up karena yang pertama saya masih belajar dulu tentang apa itu Goins, produk-produknya seperti apa, mungkin jasa atau barang, dan sampai saat ini saya belum yakin. Dan keyakinan saya ini, ketidakyakinan saya ini makin bertambah dengan ketika saya melihat di grup-grup Goins itu sendiri sudah banyak yang left dari grup. Karena beberapa faktor sih. Jadi yang pertama, awalnya saya bergabung di Goins, sudah mendaftar di Goins, kemudian saya diprospek oleh beberapa leader Goins itu sendiri, di mana mereka mengatakan bahwa Goins ini adalah bisnis jangka panjang. Selain percepatan pendapatan, juga adalah bisnis jangka panjang karena menurut mereka Goins dengan Instagram itu sudah berafiliasi, sehingga kemungkinan besar untuk Goins itu gulung tikar itu sangat kecil. Dan kata para leader itu dan juga beberapa artikel yang saya baca, katanya antara Goins itu dengan Instagram itu punya perjanjian kerjasama sampai dengan 20 tahun. Saya juga sih sempat tertarik dengan prospectingnya mereka, apalagi ini bisnis dengan percepatan pendapatan, kemudian juga ada kerjasama dengan Instagram yang saya pikir sejak awal. Makanya pada saat itu untuk menguatkan niat saya untuk top up di Goins, saya coba bertanya kepada para leader, kalau memang itu ada kerjasama apalagi sampai dengan 20 tahun, coba buktikan surat perjanjiannya, atau minimalkan antara dua perusahaan yang besar, antara Goins dengan Instagram. Tentunya jika itu ada kerjasama harusnya ada MOU, kesepakatan di situ atau kesepahaman. Tapi para leader itu tidak bisa menjawabnya. Bahkan oleh orang yang cukup dekat juga dengan saya, katanya akan dia tanyakan kepada para leader di grup besar Goins, tapi jawabannya bahwa mungkin itu hanya konsumsinya Goins itu sendiri, tidak perlu dipublikasikan. Cuman kan dalam pemahaman saya bahwa apalagi dalam dunia bisnis, Instagram itu adalah satu platform yang sangat besar dan sudah sangat terkenal. Seharusnya Goins jika punya kerjasama atau hasil kerjasama dengan Instagram itu juga harus dipromosikan, karena itu merupakan nilai tambah atau nilai jual dari perusahaan ini sendiri. Nah, di situ awal mula saya kurang yakin dengan Goins, sampai saat ini saya tidak pernah top up di aplikasi Goins ini. Nah, berlanjut juga bahwa ternyata mungkin belum lama ini Goins juga mengalami beberapa gangguan.
Di antaranya katanya Goins itu diserang oleh virus dari para hacker, sehingga mengakibatkan servernya itu ada gangguan dan juga proses WD-nya itu terganggu, sehingga banyak para leader atau para anggota Goins yang sampai saat ini belum bisa atau belum melakukan penarikan karena terganggu dengan katanya itu ada gangguan dari server. Nah, kemudian berlanjut lagi sesudah server, ternyata gangguan-gangguan lain, katanya akan ada perubahan aplikasi, akan segera dirilis di Play Store ataupun iOS. Namun hingga saat penantian sampai sekarang malah yang menguatkan lagi persepsi saya untuk tidak join di bisnis ini. Di grup-grup besar Goins itu sudah banyak yang left group. Karena saya juga kan meskipun saya belum top up, tapi saya sudah ada di beberapa grup Goins, yang grup secara lokal, kemudian grup secara grup besar. Nah, di situ banyak yang saya baca-baca, banyak yang kecewa, kemudian banyak yang sudah tidak percaya dengan Goins lagi, sehingga mereka left group. Bahkan ada dari salah satu grup yang saya ikuti, grup Goins yang saya ikuti, dari namanya grup Goins Indonesia. Setelah beberapa kejadian yang menimpa Goins, akhirnya grup itu berubah nama menjadi Menunggu Goins. Kemudian setelah beberapa lama juga Goins itu tidak kunjung pulih, grup itu kemudian berganti nama lagi menjadi Veteran Goins. Informasi terbarunya katanya Goins ini sudah berubah nama menjadi Gotas, dengan tentunya syarat dan ketentuan seperti Goins yang sebelumnya. Dan saya juga di sini tidak menjustis Goins itu adalah perusahaan mungkin yang berlabel investasi kemudian menipu para anggotanya. Saya tidak menjustis hal demikian, tapi saya hanya ingin berbagi mungkin pengalaman pribadi saya atau persepsi pribadi saya yang saya akan bagikan kepada halayak atau orang banyak supaya bermanfaat. Karena mungkin bagi yang top up dari awal kemudian modalnya sudah balik, itu dia tidak merasa rugi. Tapi kepada anggota-anggota baru yang baru direkrut kemudian baru melakukan top up dan belum sempat WD, nah itu yang saya sangat prihatin sekali. Memang sih kalau bicara siapa sih yang tidak mau dengan bisnis yang termasuk percepatannya sangat cepat sekali, cara kerjanya juga tidak sampai mengeluarkan keringat karena hanya cukup dengan menjalankan misi dan follow Instagram. Nah, di sini juga yang menjadi ketidakyakinan saya terhadap bisnis ini, karena ternyata setelah saya coba tanya marketing plan-nya, nah di sini ternyata untuk produknya sendiri dia menggunakan produk jasa, yaitu jasa follower. Nah, saya coba cari tahu apakah jasa follower itu legal di Instagram itu sendiri. Ternyata kurang lebih sama dengan sub for sub di YouTube. Jadi IG juga itu ada ada waktu yang dia akan melakukan pembersihan kepada akun-akun yang dianggap spam. Nah, dan saya rasa untuk jasa follower ini sama juga dengan sub for sub, tidak dibenarkan di YouTube, dan untuk Instagram sendiri tidak dibenarkan di Instagram. Sehingga saya berpikir bahwa bisnis ini pasti bisnis jangka pendek dan tidak akan bertahan lama. Nah, seperti itu. Nah, untuk saya pribadi, kepada teman-teman mungkin yang akan join di bisnis yang menjanjikan keuntungan yang besar dengan pekerjaan yang super ringan, kemudian percepatan pendapatan juga sangat cepat, saya ada beberapa tips dan juga saran. Ini adalah pengalaman saya di perusahaan network marketing sebelumnya. Perusahaan saya sebelumnya itu bukan perusahaannya yang bangkrut, tapi saya berhenti di perusahaan itu. Tapi minimal saya bersyukur, alhamdulillah, karena pada perusahaan sebelumnya atau perusahaan network marketing yang tempat saya belajar pada waktu itu, saya mendapatkan beberapa ilmu, termasuk diantaranya adalah tips untuk memilih perusahaan yang baik dan benar. Mungkin dipersingkat saja, untuk tips memilih perusahaan yang baik dan benar itu cukup 5P.
Ada P yang pertamanya produk. Jadi kalau kita memilih perusahaan itu, kita harus tahu dulu produknya seperti apa produk barang atau produk jasa. Harus ada dulu produknya. Kemudian kalau dia produk barang, apa ini halal atau seperti apa. Untuk Goin sendiri, kita tahu bahwa untuk P yang pertamanya atau produk ini, dia menggunakan jasa follower. Dan saya sudah pelajari di beberapa artikel atau internet, ternyata jasa follower juga itu tidak dibenarkan di dalam Instagram. Kemudian P yang kedua adalah plan. Jadi plan itu atau marketing plan. Seperti apa sih sebenarnya bisnis ini? Proses kerja bisnis ini seperti apa? Itu juga harus kita pahami marketing plan-nya. Dan untuk Goins itu sendiri, dari awal juga saya sudah mempelajari coba bertanya marketing plan-nya. Ternyata marketing plan-nya di Goins itu sendiri kan itu untuk menjadi untuk ikut berpartisipasi di Goins itu sendiri ada beberapa paket. Yang pertama mungkin paket staff, kemudian paket pengawas, sampai paket-paket selanjutnya. Dan itu juga untuk variasi harganya itu berbeda-beda. Kemudian juga selain itu di Goins itu sendiri kita juga dapat bisa mendapatkan penghasilan tambahan dengan kita merekrut orang. Jadi artinya bahwa ini fixed network marketing. Nah, seperti itu yang saya tahu, bahwa untuk marketing plan-nya Goins, dia selain kita mendaftar di paket, kemudian menjalankan misi, juga untuk mendapatkan penghasilan kita dengan cara merekrut orang atau menambah jumlah anggota di Goins. Orang-orang yang sudah kita rekrut itu nanti untuk pembagiannya ada, kalau tidak salah, ada level 1, level 2, sampai level 3. Itu kita masih mendapatkan fee dari mereka mendaftar atau mereka nanti memperoleh mungkin penghasilan di Goins sendiri. Jadi kita dapat fee dari situ. Kemudian P yang ketiga adalah place atau tempat. Jadi untuk kita masuk dalam sebuah bisnis atau kita memilih sebuah bisnis yang baik dan benar, kita harus pastikan dulu tempatnya ini di mana. Nah, seperti itu. Jadi kita harus pastikan mungkin kantornya di mana, tempatnya di mana, supaya kita di lapangan nanti sebagai juga mitra dari perusahaan itu sendiri, kita juga punya keyakinan, punya juga kepercayaan diri bahwa ini loh kantor kita. Kantor kita itu ada, bukan angan-angan. Ya, seperti itu. Kemudian selain itu promosi. P yang keempat adalah promosi. Jadi dari promosi itu sendiri kita dapat menilai perusahaan ini layak atau tidak layak untuk kita join atau kita bersama-sama dengan perusahaan itu. Kemudian yang P yang kelima adalah people and management. Jadi orang-orang dan manajemennya seperti apa. Nah, untuk people ini itu sangat penting. Kenapa? Karena untuk menjalankan sebuah perusahaan atau memimpin sebuah perusahaan dibutuhkan orang-orang yang bertanggung jawab dan memang betul-betul berpengalaman di bidangnya. Sebagai contoh, misalnya kita ibaratkan seperti sebuah pesawat terbang. Jika yang jika yang menjalankan atau jika pilot yang menerbangkan pesawat terbang itu baru atau masih amatiran, tentunya kita sebagai penumpang juga merasa was-was atau tidak aman. Tapi bila pilot yang menerbangkan pesawat itu sudah berpengalaman, tentunya kita merasa lebih aman, lebih nyaman dengan pesawat yang kita tumpangi itu. Begitupun dengan perusahaan. Jika orang yang menjalankan perusahaan itu belum berpengalaman, ya potensi untuk bangkrut, potensi untuk gulung tikar tentunya besar. Tapi apabila orang yang menjalankan perusahaan itu kemudian sudah berpengalaman, ya tentunya kita juga punya peluang yang besar untuk terus berkelanjutan di usaha tersebut. Dan hal juga yang membuat saya ragu di Goins ini adalah dua pilihan yang disodorkan oleh Goins terhadap para anggotanya, di mana yang sudah melakukan WDR 28 September sampai 8 Oktober itu masih ditangguhkan atau itu akan dibayar lancar, tetapi itu termasuk juga perpisahan Goins. Itu kan menurut saya, pribadi saya, itu adalah hal yang tidak bertanggung jawab dari bagian perusahaan kepada anggotanya. Dan itu menandakan bahwa people tadi, orang-orang yang memimpin perusahaan ini tentunya hanya mementingkan diri sendiri dan tidak bertanggung jawab kepada para anggotanya untuk kelanjutan bisnis ini, sebagaimana menjadi promosi awal dari bisnis Goins ini. Jadi untuk teman-teman yang sudah terlanjur join di Goins kemudian sudah mendapatkan penghasilan, saya ucapkan selamat. Tapi untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung di Goins kemudian sudah melakukan top up dan belum berhasil mendapatkan penghasilan atau WD, ya saya ucapkan juga selamat.
ini menjadi pengalaman bagi kita semua, dan juga kedepannya kita akan lebih berhati-hati lagi dalam memilih perusahaan atau memilih usaha, apalagi yang menjanjikan percepatan pendapatan, kemudian kerjanya tidak sampai mengeluarkan keringat seperti itu. Jadi itu saran bagi saya tadi, 5P tadi. Jangan lupa kepada teman-teman mungkin dimanapun berada, untuk memilih sebuah perusahaan yang baik dan benar itu pastikan 5P, yaitu people-nya seperti apa, kemudian plan-nya seperti apa atau marketing plan-nya, kemudian place-nya seperti apa, kemudian promosinya seperti apa, dan terakhir produknya seperti apa. Jadi itu yang harus kita mungkin sebagai bekal kita untuk memilih sebuah perusahaan yang baik dan benar. Terima kasih, itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, jangan lupa untuk tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.